Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau sharing ataupun mau memberikan informasi tentang urut-urutan seleksi CHSN. Kira-kira kalau misalkan teman-teman mau ikut CHSN itu apa aja sih yang harus dilalui teman-teman sampai lolos nantinya gitu, supaya dari sekarang mempersiapkan kan. Oke, yang pertama adalah pendaftaran akun SS CHSN. Nah, teman-teman bisa melihat cara mendaftarnya di videoku yang ini. Cuma kalau ini tuh video tahun lalu, nanti untuk tahun ini insya Allah kalau udah dibuka, akan aku buatkan video terbaru juga. Cuma untuk melihat gambarannya mendaftar akun SSCASN itu bagaimana, teman-teman bisa melihat videoku yang ini dulu. Nah, setelah mendaftar akun, teman-teman itu nanti akan memilih formasi. Formasi itu merupakan kayak apa ya, lowongan yang ingin teman-teman daftar. Misalkan kayak instansi Kemenhub ataupun penjaga tahanan kayak gitu di Kemenhukam. Jadi merupakan lowongan yang ingin teman-teman masuki. Tentu saja untuk memilih formasi ini harus disesuaikan dengan ijazah ataupun pendidikan terakhir teman-teman atau pendidikan yang ingin teman-teman daftarkan. Misalkan kan ada ya yang udah lulusan S1 tetapi pengen daftarnya itu pakai ijazah SMA. Kadang ada kayak gitu. Makanya untuk mengetahui formasinya yang dibuka itu apa aja, teman-teman bisa melihat di videoku yang ini. Itu cara melihat formasi yang dibuka sesuai dengan ijazah dari teman-teman. Dalam memilih formasi nantinya pada saat pendaftaran seleksi administrasi, jangan sampai salah. Karena kalau misalkan kualifikasi dari prodi khususnya ya, jurusan teman-teman itu tidak sesuai, maka itu jelas akan kegeser. Jadi dalam memilih formasi, pastikan memang formasi ataupun jurusan-jurusan yang ditentukan atau yang disebutkan itu memang sama dengan yang ada di ijazah teman-teman. Misalkan kualifikasi pendidikannya itu hanya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tetapi tidak disebutkan sastra Indonesia. Maka yang jurusan sastra Indonesia tidak bisa ikut daftar. Nah, kemudian nanti akan ada seleksi administrasi, seperti berkas-berkas pendukung yang nanti akan diunggah, pokoknya tentang kayak surat-surat begitu. Kemudian nanti akan ada pengumuman kelulusannya. Apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka teman-teman bisa mengikuti SKD CAT. Apabila tidak lulus, maka sudah berhenti dan bisa coba tahun depan apabila usianya masih memenuhi syarat. FYI, untuk yang gagal di seleksi administrasi ini juga cukup banyak karena tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan. Maka dari itu, emang harus benar-benar memperhatikan aturan ketentuan dari yang disebutkan oleh BKN. Nah, next yang selanjutnya untuk seleksi SKDCAT itu apa sih? SKDCAT merupakan seleksi kompetensi dasar. CAT itu yang dilaksanakan menggunakan komputer. Jadi nanti ada tes tentang pengetahuan yang pelaksanaannya itu menggunakan komputer. Nah, untuk SKD ini dibagi menjadi 3 tes. Yang pertama ada TBK atau tes wawasan kebangsaan. Ini materi-materinya tentang nasionalisme. Pokoknya tentang kebangsaan dan implementasinya, kemudian pilar negara, kayak gitu, tentang negara-negara lah. Kalau di pelajaran itu masuknya kayak PKN. Kemudian yang kedua ada TIU atau tes intelijensi umum. Ini meliputi tes kemampuan numerik dan juga verbal. Verbal itu meliputi silogisme, tata bahasa Indonesia. Kalau di pelajaran sekolah itu ya bahasa Indonesia. Tentang penggunaan titik koma, kemudian kalimat sebab akibat. Kadang yang membingungkan itu loh yang sebab akibat. Terus P1, P2 kayak gitu. Bahasa Indonesia ya intinya. Kemudian numerik itu tentang ya matematika, kayak perbandingan kuantitatif, kemudian matematika dasar, soal cerita matematika, kayak gitu. Yang terakhir adalah TKP, itu meliputi soal-soal figural, analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Nah, saran aku buat teman-teman prepare atau persiapan dari sekarang, silahkan bisa membeli buku persiapan CASN atau CPNS gitu. Karena di buku itu tuh biasanya udah ada pembahasan mengenai SKD, entah itu TWK, TIU maupun TKP-nya. Atau yang mau ikut bimbel juga bisa ikut bimbel di berbagai bimbel online ataukah offline. Karena memang untuk tahun ini formasi yang dibuka itu cukup banyak dan dari beberapa tahun lalu kan nggak dibuka ya, jadi mungkin banyak juga yang daftar. Nah, maka dari itu silahkan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan lolos CASN tahun ini. Kemudian kalau udah tes SKD, maka akan ada pengumumannya. Nah, pengumumannya ini nanti akan diambil biasanya 3 kali dari formasi yang diminta. Setelah itu akan diseleksi kembali pada saat SKB. SKB itu apa? SKB itu seleksi kompetensi bidang. Jadi di masing-masing instansi seleksinya. Nah, itu nanti akan ada yang CAT atau menggunakan komputer, ada juga yang non. Kalau yang non itu contohnya wawancara, tes kesehatan, kemudian apa lagi ya?
Pokoknya yang nggak mengerjakan soal itu. Nah, kalau yang CAT nanti mengerjakan soal. Setelah ada seleksi SKB, nanti akan diumumkan yang lolos gitu. Ini udah tahap akhir ya, pengumuman kelolosan. Nanti hasilnya akan diambil dari akumulasi tes SKD dan juga SKB. Jadi 40% diambil dari SKD-nya, kemudian 60%-nya dari SKB-nya ditotalkan, diperingkat, dan diambil sesuai dengan formasi yang diumumkan. Misalkan formasi itu ngambil satu, berarti yang peringkat satu yang diambil. Tapi kan nggak semuanya satu ya, kadang ada yang banyak. Oke, semoga teman-teman paham ya tentang bagaimana sih gambaran ikut CASN itu untuk bisa menjadikan persiapan buat yang ingin mendaftar nantinya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.